Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 98. Oke, langsung saja. Pertama, sekedar reminder, pada chapter sebelumnya kita akhirnya diungkapkan dasar dari plot manga Sumatsu no Valkyrie ini. Kalau ternyata sebelum adanya para dewa seperti sekarang, dunia Sumatsu ini diciptakan oleh 88 dewa primordial. Dan di antara para dewa purba tersebut, terdapat 4 dewa primordial tertinggi dan pastinya yang terkuat, yaitu sang raksasa purba Ymir, sang raja iblis Satan, sang penguasa kekacauan Chaos, dan sang dewa pencipta Odin. Suatu ketika keempat pilar dewa primordial melihat bahwa terlalu banyak dewa ciptaan mereka yang tidak sempurna. Dan keempat pilar primordial itu pun memutuskan untuk memusnahkan para dewa-dewa cacat tersebut. Nah, dari 84 dewa primordial yang tersisa, jika tidak menghitung para pilar, hanya 7 dewa primordial saja yang setuju dengan keputusan para pilar dewa primordial. Sehingga dari sana terjadilah perang besar antara 77 dewa primordial yang tidak setuju atas pembantaian yang akan dilakukan, melawan 11 dewa primordial termasuk 4 pilar primordial yang hendak menghancurkan dewa-dewa tidak sempurna. Dan perang besar ini pun disebut sebagai Ragnarok. Akan tetapi gilanya, setelah pertarungan panjang, meskipun jumlah mereka yang berbeda jauh, ke-77 dewa primordial menyadari kalau mereka mustahil untuk bisa mengalahkan keempat pilar dewa primordial. Sampai akhirnya beberapa dewa primordial pun mengorbankan nyawa mereka untuk membuat sebuah segel terlarang, yaitu Gleipnir, dan berhasil menyegel keempat pilar primordial termasuk 7 dewa primordial yang mendukungnya. Akan tetapi pada momen ini keempat pilar primordial pun juga melempar harta suci malapetaka mereka keluar segel dengan harapan kalau siapapun yang layak menerima harta suci mereka, maka orang tersebut akan bisa membangkitkan para dewa primordial yang tersegel di Gleipnir. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan sebuah pengungkapan kalau ternyata Odin yang ada pada timeline saat ini asalnya merupakan seorang dewa biasa yang kemudian menemukan harta suci milik pilar primordial Odin, yaitu pedang Gram, dan akhirnya kekuatan yang ada pada pedang tersebut merasuki tubuh dewa tak bernama itu. Dan bahkan dewa itu pun kini dikenal sebagai dewa tertinggi bangsa Nordik, The Allfather Odin. Dan oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sang Dewa Tertinggi Odin. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada Odin yang ternyata diperlihatkan kalau saat ini dirinya telah berhasil mengumpulkan keempat harta suci malapetaka milik 4 pilar primordial. Lalu berikutnya adegan pun kembali berpindah pada Geir yang sedang ada di penjara Siegfried. Di sana Geir mempertegas kalau Odin yang ada saat ini awalnya merupakan dewa biasa tanpa nama yang kemudian menerima kekuatan dari dewa primordial Odin melalui pedang Gram miliknya. Namun setelah mendengar hal itu, Nostradamus pun menambahkan kalau saat ini bukan hanya itu saja masalahnya. Seperti yang tadi diperlihatkan, saat ini Odin telah memiliki keempat harta malapetaka milik keempat pilar dewa primordial. Yang mana keempat harta malapetaka tersebut merupakan salah satu kunci untuk membuka segel Gleipnir. Di sini Geir menduga kalau itu artinya Odin saat ini sudah bisa membebaskan para dewa primordial yang terkurung di Gleipnir. Namun Nostradamus pun berkata kalau segel Gleipnir itu sangat kuat, tidak semudah itu untuk menghancurkan segelnya. 4 harta suci malapetaka saja tidak cukup. Menurut Nostradamus, masih ada 2 hal lagi yang harus dipenuhi oleh Odin untuk menghancurkan segel Gleipnir. Yaitu yang pertama adalah air kehidupan, dan yang kedua yaitu original vessel. Dari buku terlarang yang Nostradamus baca, terdapat tulisan yang berbunyi, ketika Midgard dihancurkan, maka mata air Urd akan terisi oleh air kehidupan. Yap, yang artinya untuk menghancurkan segel Gleipnir, Odin memerlukan energi kehidupan dari seluruh umat manusia yang ada di bumi. Jadi kenapa Odin ingin menghancurkan umat manusia? Bukan karena manusia yang sudah tidak berguna, melainkan Odin membutuhkan energi kehidupan manusia untuk melancarkan rencananya.
Dan bahkan menurut Nostradamus, Odin bukan marah karena ada yang memprovokasinya atau karena ada dewa yang membangkang seperti Buddha, melainkan Odin marah karena Brunhild menghalangi jalannya untuk mencapai tujuannya dengan mengadakan pertarungan Ragnarok saat ini. Karena rencananya untuk mengambil air kehidupan dari manusia menjadi lebih sulit. Lalu terkait yang kedua yaitu original vessel. Menurut Nostradamus, original vessel merupakan seseorang yang mampu menampung air kehidupan dan kekuatan ilahi dari 4 pilar dewa primordial yang terkandung dalam harta suci malapetaka mereka. Setiap harta malapetaka memiliki kekuatan ilahi yang berbeda. Surga pada pedang geram milik Odin, dunia pada kalung Brisingamen milik Ymir, kehampaan pada gelang Draupnir milik Chaos, dan kegelapan pada helm Aegir milik Satan. Menurut Nostradamus, setiap kekuatan ilahi tersebut sama seperti golongan darah manusia. Namun jika manusia hanya memiliki 4 tipe golongan darah saja, bagi dewa itu tidak berlaku. Setiap dewa memiliki golongan darah atau kekuatan ilahi mereka sendiri, sehingga golongan darah para dewa sama banyaknya dengan jumlah dewa itu sendiri. Yang artinya, Nostradamus coba menyampaikan kalau hampir mustahil untuk seorang dewa bisa menampung kekuatan dewa lainnya. Karena jika diibaratkan, golongan darah mereka tidak akan cocok. Bahkan Nostradamus juga berkata kalau sebuah keajaiban, Odin yang ada saat ini cocok dengan kekuatan ilahi surga yang terdapat pada pedang Gram. Akan tetapi, meskipun sudah cocok dengan primordial Odin sekalipun tetap tidak bisa menampung kekuatan dari harta malapetaka yang lain. Jadi original vessel merupakan seseorang yang mampu menampung kekuatan ilahi dari keempat pilar dewa primordial, yang tentu mampu menampung satu saja sudah merupakan keajaiban. Apalagi ini harus bisa menampung keempatnya. Menurut Nostradamus, tidak ada dewa yang seperti itu. Namun Odin tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya setelah waktu yang sangat-sangat lama, Odin pun menemukannya, sang original vessel, yaitu Siegfried. Jadi berdasarkan hal itu, bagi Odin, Siegfried adalah barang langka yang sangat dirahasiakan. Maka dari itu, Odin mengurungnya di Tartarus, sehingga nanti ketika waktunya telah tiba, Odin tinggal memasukkan air kehidupan dan 4 harta malapetaka pada Siegfried, sehingga 4 pilar dewa primordial akan dibangkitkan, dan Siegfried akan mati setelah memenuhi perannya sebagai original vessel. Dan menurut Nostradamus, jika 4 pilar primordial sampai bangkit, maka akhir dunia akan segera datang, dan Brunhild sudah mengetahui semua hal ini. Namun yang menarik di sini, seperti yang kalian tahu, orang yang meminta Nostra untuk menjadi dokternya Siegfried adalah Odin sendiri. Menurut Mimin, alasan kenapa Odin tidak meminta hal tersebut pada dewa, alasannya sederhana. Karena Odin tidak ingin seorang dewa mengetahui rencananya. Jadi intinya, masih ada sesuatu yang janggal. Jika Siegfried sebegitu krusial untuk Odin selaku original vessel, kenapa Nostradamus atau Brunhild tidak membunuh Siegfried saja? Brunhild malah ambil jalan memutar dan beresiko dengan mencoba untuk menggagalkan syarat pertama, yaitu air kehidupan, dengan mengadakan Ragnarok. Apakah itu karena Brunhild memang tidak ingin Siegfried mati, atau ada sesuatu lain yang harus Brunhild hadapi sehingga membunuh Siegfried bukanlah solusi? Maka dari itu akhirnya kini sudah jelas kalau alasan kenapa pada awal cerita SNV Brunhild menantang para dewa untuk melakukan pertarungan Ragnarok bukan untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menyelamatkan Siegfried, melainkan untuk menyelamatkan seluruh dunia, termasuk para dewa itu sendiri. Maka dari itu Siegfried sangat khawatir pada Brunhild karena beban yang ia tanggung begitu besar. Dan Geir pun juga menyadarinya kalau Brunhild menanggung semua beban itu hanya dengan seorang diri saja. Namun di saat yang sama, setelah mendengar semua informasi gila tersebut, Geir juga bertanya-tanya, mengapa mereka memberitahukan hal sepenting itu pada dirinya yang merupakan seorang Valkyrie magang. Lalu menariknya, di sini Nostradamus dan Siegfried pun menjawab, alasannya karena Geir adalah bagian terakhir yang paling penting. Yap, sayangnya di sini kita tidak dijelaskan kenapa Geir menjadi bagian paling penting dari skema Ragnarok ini. Apakah itu karena kekuatan Volund milik Geir,
Atau mungkin karena sifat Geir yang polos, sehingga setelah mengetahui informasi ini, Geir mungkin akan menyebarkannya kepada seluruh dewa dan manusia yang ada di pertarungan Ragnarok. Ya, tapi terlepas dari itu, berikutnya adegan pun berpindah pada Brunhild yang sedang berada di taman. Di sana Brunhild sengaja ingin bertemu dengan Loki. Namun setelah Loki sampai di sana, Brunhild hanya terdiam dan gelisah, lengkap dengan ekspresi gugupnya yang lucu. Sampai akhirnya Loki pun mulai ngebacot gak jelas, dan di saat yang sama juga Brunhild pun memegang pelan jubah milik Loki. Dan Brunhild pun kemudian berlutut di hadapannya, sembari meminta untuk Loki lah yang bertarung di ronde berikutnya. Melihat hal tersebut, Loki pun hanya bisa kecewa setengah mati. Karena tentu saja, secara tidak langsung, Brunhild meminta Loki untuk mati. Dan secara tidak langsung juga, Brunhild lebih memilih Siegfried dibandingkan Loki. Karena seperti yang kalian tahu, Loki memang menyukai Brunhild. Bahkan tidak hanya itu, di sini Loki pun langsung to the point pada Brunhild. Dengan ekspresi kecewanya, Loki berkata kalau Brunhild benar-benar ingin mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Siegfried. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu juga kalau tujuan Brunhild tidak sesimpel itu, tapi tetap saja kalau dari sudut pandang Loki, tentunya hal ini sangat-sangat menyakitkan. Udah mah ditolak, disuruh jadi tumbal lagi buat cowoknya yang lain. Di sini Brunhild pun kemudian berkata kalau dirinya sudah memilih petarung yang mampu untuk membunuh Loki. Mendengar hal tersebut, tentunya dengan sakit hati Loki pun menjawab kalau dirinya akan memenuhi permintaan Brunhild, namun dengan satu catatan, dirinya tidak akan menahan diri. Tapi tak lama kemudian, di sini Loki pun langsung ceria seperti biasa. Yang tentu saja kita tahu, hal ini merupakan fake smile dari seorang sad boy. Pokoknya di sini Loki kembali mencairkan suasana sembari berkata kalau sebenarnya dirinya memang akan maju pada ronde 11 ini. Jadi Brunhild tidak perlu sampai membungkuk dan memohon padanya seperti itu. Yang mungkin di sini Loki ingin agar Brunhild tidak merasa bersalah jika Loki sampai mati di ronde 11 nanti. Karena Brunhild lah yang menyuruh Loki untuk maju. Dan ya, pertemuan dua orang ini pun kemudian ditutup dengan Loki yang memunculkan sebuah bunga dari tangannya. Dan ia pun kemudian menjatuhkan bunga tersebut. Yang mana menariknya, bunga tersebut juga memiliki makna. Di sini tak diketahui apakah bunga itu merupakan bunga anemon atau bunga popi karena bentuknya yang mirip. Tapi bunga anemon memiliki makna perpisahan dan kehilangan, sementara bunga popi memiliki makna pengorbanan. Jadi mungkin adegan bunga ini bisa menjadi tanda death flag untuk Loki, yang bisa saja Loki akan sengaja mengorbankan dirinya di pertarungan ronde 11 nanti. Dan lalu berikutnya, adegan pun berpindah pada Loki yang sudah ada di ruangannya. Di mana menariknya, di sini Loki berkata kalau Brunhild kelihatannya berniat untuk menyeret Odin juga ke dalam situasi ini. Tak diketahui apakah Loki tahu tentang informasi pilar dewa primordial atau tidak. Tapi yang pasti, di sini Loki pun memperlihatkan fake smile-nya yang begitu menyakitkan sembari menghancurkan seluruh ruangannya. Sampai akhirnya Loki pun telah membulatkan tekadnya untuk membunuh siapapun yang menjadi musuhnya. Sebelum lanjut, pada adegan ini kita juga bisa melihat kalau kekuatan Loki sepertinya berhubungan dengan cakaran atau tebasan tak terlihat. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tunggu saja di ronde 11 nanti. Oke, berikutnya adegan pun berpindah pada ruangan Dewa Yunani. Di sana Anubis datang dengan riang gembira menghampiri Zeus karena pada ronde ini dirinya akan maju. Akan tetapi, Zeus, Hermes, dan Ares sendiri hanya diam saja karena mereka baru tahu kalau Loki tiba-tiba memasuki arena tanpa seizin Zeus. Dan yap, setelah sebelumnya digagalkan oleh Susano, kini Anubis harus menelan ludah lagi karena gilirannya kembali diserobot oleh Loki. Selanjutnya adegan pun kembali pindah pada Brunhild. Setelah fix mengetahui kalau Loki lah yang akan maju, di sini Brunhild pun meminta maaf pada Loki kalau ini semua ia lakukan demi menyelamatkan semua orang. Dan ya, menurut Brunhild, dewa paling licik di antara semua dewa adalah Loki. Maka dari itu, satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya adalah orang yang kecerdikannya bisa menyaingi kelicikan sang dewa tipu daya, yaitu sang kematian putih, si Mohaiha.
Yap, berikutnya adegan pun menyorot pada suasana hutan di sekitar arena, yang mana kita juga ditunjukkan Valkyrie ke-12 dari 13 bersaudari, yaitu Ragris. Di sana Ragris sedang mencari Simo Haiha, karena dirinya diberitahu kalau Simo ada di sekitar sana. Namun berhubung Ragris tidak menemukan Simo, ia pun beristirahat, dan dari sana Simo pun langsung muncul. Ragris tidak menyadari sama sekali kemunculan Simo. Namun terlepas dari itu, di sini Ragris pun memberikan hormat pada Simo dan siap untuk bertugas. Begitu juga dengan Simo. Di sini dirinya membalas hormat dari Ragris dan berkata kalau sekarang adalah waktunya untuk membela tanah air kita. Dan yap, chapter pun berakhir sampai di sana. Jadi dengan ini sudah jelas kalau ronde ke-11 akan diisi oleh sang dewa kelicikan Loki, sementara pihak manusia akan diwakili oleh sang White Death, sniper terhebat dalam sejarah manusia, Simo Haiha. Nah, di akhir siapa Simo Haiha? Simo Haiha adalah seorang penembak jitu legendaris dari Finlandia yang terkenal selama Perang Musim Dingin 1939 sampai 1940 antara Finlandia melawan Uni Soviet. Ia dijuluki White Death karena kemampuannya yang luar biasa dalam menembak dan bertahan di medan perang bersalju. Selama Perang Musim Dingin, ia kurang lebih sukses menewaskan lebih dari 500 tentara Soviet dalam waktu kurang dari 100 hari. Bertempur sendirian di suhu ekstrim, Simo Haiha bahkan membantai musuh-musuhnya menggunakan sniper tanpa teleskop untuk menghindari pantulan cahaya yang bisa mengungkap lokasinya. Bayangkan seberapa gila akurasi yang dimiliki oleh Simo ini. Ketahanan, kecerdikan, dan kecepatannya yang luar biasa di tengah cuaca ekstrim membuatnya menjadi mimpi buruk bagi lawan. Sampai akhirnya suatu ketika wajah Simo berhasil tertembak oleh tentara Soviet yang membuat separuh wajahnya hancur. Namun ia tetap selamat dan hidup hingga usia 96 tahun. Menjadikannya salah satu sniper paling mematikan dalam sejarah perang yang terjadi di dunia. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.